dalam bahasa Arab itu ada istilahnya harfu atau huruf. Apa itu huruf? Ya. Al-harf huwa ma yatarakkabu minhul kalimat. Huruf adalah apa-apa yang menyusun darinya kalimat. Yang dimaksud huruf adalah sesuatu yang menyusun kalimat. Apa-apa yang menyusun kalimat, sesuatu yang merangkai Kalimat. kalimat namanya huruf. Atau ya bahasa mudahnya ya. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti ada huruf alfabet. Nah, di Arab juga ada namanya huruf hijaiyah. Dinamakan huruf hijaiyah karena huruf itu merangkai kalimat. Fungsinya hanya untuk merangkai kalimat. Seperti ya, madrasah itu dirangkai dari beberapa huruf. Itu dari 5 huruf. Mim, huruf mim, Ya. huruf Dal, huruf ro, huruf sad, ro, dan nusa, huruf. Ini namanya huruf. huruf. Huruf adalah sesuatu yang merangkai kalimat. Mim, da, ro, sa, ta ini adalah huruf. Atau bahasa mudahnya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu yang 28 jumlahnya adalah fungsinya untuk menyusun kalimat. Jadi semua kalimat dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari susunan huruf itu. Maka fungsi dari huruf adalah untuk menyusun Ya. kalimat. Kemudian Kalimat. berikutnya ada istilah kalimat. Apa itu kalimat? Ya. Kalimat adalah lafdun lahu makna. Yaitu lafaz yang memiliki arti. Semua lafaz yang memiliki arti namanya kalimat. Ya. Contoh, madrasatun lafaz dan memiliki arti, artinya sekolah. Sehingga ini namakan kalimat. Daftarun memiliki arti buku tulis. Berarti ini kalimat karena lafaz yang memiliki arti namanya kalimat. Mirsamun pensil. Nah, berarti ini kalimat. Setiap lafaz yang memiliki arti namanya kalimat. Yaktubu telah sedang atau akan menulis. Berarti lafaz yang memiliki arti kalimat. Yaktubu yakra'u sedang atau akan membaca. Lafaz yang memiliki arti berarti kalimat. Yajlisu duduk. Ya. Ala di atas. Nah, termasuk ala. Ala ini walaupun 2 huruf tetapi memiliki arti. Lafaz yang memiliki arti. Maka semua lafaz yang memiliki arti dinamakan kalimat. Ala di atas, bi dengan, an dari. Ya. Walaupun 1 huruf bi. Kalau memiliki arti namanya kalimat juga. Begitu. Gimana Pak Budi, paham atau ada yang ditanyakan? Iya, paham. Paham. Ya, alhamdulillah. Intinya kalimat itu kalau dibahas Indonesia kan artinya kata. Jadi kalimat kalau di bahasa Indonesia kan artinya kata. Ya. Jadi kalau huruf ya di bahasa Indonesia kan huruf. Kalimat kalau di bahasa Indonesia kan artinya kata. Tapi kalau kalimat bahasa Indonesia diarabkan nanti namanya jumlah mufidah. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya artinya kata. Kalau nanti jumlah mufidah, bahasa Indonesianya namanya kalimat. Nah, itu. Jadi kalimat bahasa Indonesia beda dengan kalimat bahasa Arab. Ya. Ya. Jadi kalimat itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya kata. Seperti madrasatun, nah, 1 kata. Daftarun, 1 kata. Mirsamun, 1 kata, dan seterusnya. Maka ini dinamakan dengan kalimat. Maka huruf adalah yang menyusun kalimat. Kalimat adalah lafaz yang memiliki arti atau kata yang memiliki arti. Gimana Pak Budi? Paham atau ada yang ditanyakan? Iya, paham. Alhamdulillah. Ya, nanti sampai jalan, Pak Ustaz. Ya, kita lanjutkan kalau begitu. Ini Lanjutkan. bahasanya ya. Ini sama dengan yang di buku. Tadi sebenarnya penjelasannya sama aja. Iya. Sama tadi huruf adalah bagian dari kata-kata atau dengan istilah lain adalah
kumpulan dari huruf-huruf. Intinya huruf itu adalah yang menyusun Iya. kalimat. Nah, huruf ini ya seperti huruf bahasa Arab ada 28 huruf, disebut juga dengan huruf hijaiyah atau Iya. alfabet. Kalau bahasa Indonesia namanya alfabet. A, B, C, D, E, F itu bahasa Indonesia. Kemudian huruf terbagi menjadi dua. Nah, hurufnya ada dua. Ada namanya Iya. huruf mabani atau huruf Iya. hijaiyah. Huruf mabani Iya. adalah huruf yang fungsinya hanya untuk menyusun kalimat. Huruf yang fungsinya untuk Iya. menyusun kalimat dan tidak punya arti. Huruf ini tidak punya arti. Ya, fungsinya hanya untuk menyusun kalimat. Seperti abatasa jim hahoda saja. Seperti sa. Iya. Sa tidak punya arti. Fungsi sa ini bukan untuk diucapkan karena ada artinya, tapi tujuannya adalah untuk menyusun kalimat. Nah, dan yang lainnya. Jim misalnya tidak ada artinya, Iya. tapi fungsi huruf ini adalah untuk menyusun kalimat. Itu namanya huruf mabani. Jadi huruf mabani adalah huruf yang tidak punya arti dan fungsinya adalah untuk menyusun kalimat. Atau nama lainnya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, huruf Iya. yang tidak punya arti dan fungsinya hanya untuk menyusun kalimat saja. Seperti madrasah ya, adalah susunan dari huruf mim, da, ro, Ini. sa, dan Ya. ta. Sa- ah, Nah, seperti itu ya, itu huruf mabani. Iya. Yang kedua ada namanya huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu huruf yang memiliki arti. Jadi kalau mabani tidak punya arti, fungsinya hanya untuk menyusun kalimat saja. Yang kedua ada namanya huruf ma'ani. Huruf yang mempunyai arti. Arti. Maka kalau di bahasa Indonesia kan nanti mungkin kata depan. Huruf ma'ani itu. Bisa kata depan atau kata sambung. Contoh, Iya. Pak, ini kan satu huruf. Tapi punya arti dan. Summa, ini dua huruf juga. Tapi ini punya arti. Kemudian, au, atau min, dari. Ini namanya huruf Boleh. ma'ani. Iya. Biasanya kalau ada dua huruf, ya, dua huruf yang memiliki arti namanya huruf ma'ani. Atau satu huruf yang memiliki arti namanya huruf ma'ani. Maksimalnya Ini. sampai tiga. Itu namanya huruf ma'ani. Huruf yang memiliki arti. Arti. Ya. Kalau tadi yang pertama huruf yang tidak punya arti, fungsinya hanya untuk menyusun kalimat, yaitu seperti huruf hijaiyah. Yang kedua ada huruf ma'ani, huruf yang memiliki arti. Ya, seperti wa dan. Kadang wa juga artinya demi. Seperti di dalam Al-Quran, wal asri, demi waktu. Wal laili, demi malam. Baik, ya, jadi ada huruf yang memiliki arti, ada huruf yang tidak punya arti. Di pembagian huruf ada dua, ada huruf yang tidak punya arti, fungsinya hanya untuk menyusun kalimat, ada juga huruf yang punya arti. Sampai di sini paham Pak Budi atau ada yang tanyakan? Masih paham, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ini dalam kitabnya sama aja ya. Ya, ada di kitabnya, ada namanya Iya. huruf mabadi itu huruf hijaiyah. Nama lainnya huruf hijaiyah ya. Yang fungsinya hanya untuk menyusun kalimat saja, tidak punya arti. Sedangkan yang kedua huruf ma'ani, yaitu huruf yang telah mempunyai arti. Seperti wa dan aus atau summa kemudian saja. Ini yang ada di kitab ya. Tadi yang bahasa Arabnya. Iya. Berikutnya ada namanya jumlah mufidah. Tadi ada huruf, ada kalimat. Hmm. Ketiga, yang lebih besar lagi susunannya namanya jumlah mufidah. Kalau di bahasa Indonesia kan jumlah mufidah itu kalimat sempurna. Jadi kalau huruf abjad lah ya, Iya. alfabet. Kalau kalimat bahasa Indonesianya berarti kata. Kalau jumlah mufidah itu di bahasa Indonesia kan berarti kalimat yang sempurna. Jumlah mufidah adalah tarkib ya, susunan
alladhi yufidu faidatan tamatan. Susunan yang memberikan faidah yang sempurna. Yang memberikan faidah yang sempurna. Wa tusamma aidan kalaman. Dinamakan juga kalam. Jadi bisa dinamakan jumlah mufidah, bisa juga dinamakan kalam. Ya. Namanya sama. Namanya aja yang beda. Di nama lain jumlah mufidah adalah kalam. Jadi bisa kalam, Ya. bisa jumlah mufidah. Kalau dibahas misalkan berarti adalah susunan dari kalimat-kalimat. Tadi kalau huruf adalah susunan, kalau huruf menyusun kalimat. Ketika huruf disusun, beberapa huruf maka akan menjadi kalimat. Bagaimana? Kalimat disusun, beberapa kalimat maka akan menjadi jumlah mufidah. Ya. Contoh misalnya, huwa yajlisu alal kursi. Di sini ada berapa kalimat, Pak Budi? Huwa yajlisu alal kursi. Ada Empat, mumtaz ya. empat Ya, kalimat. betul. Pertama Ya. huwa yajlisu, ketiga ala, Ya. keempat kursi. Ala kursi. Mumtaz. Kursi. Ya. Ketika ada 4 kalimat disusun ya, dalam satu ungkapan atau satu pernyataan, disusun beberapa kalimat atau 4 kalimat disusun. Lalu ketika kalimat dan kalimat ini disusun, membentuk kalimat atau membentuk pemahaman yang sempurna, merangkai kalimat yang sempurna. Ketika sudah menyusun kalimat yang sempurna, itu namanya jumlah mufidah. Ya. Huwa yajlisu alal kursi. Dia duduk di kursi. Menyusun kalimat yang sempurna. Memberikan informasi yang sempurna kepada orang yang mendengar. Berikan faidah yang sempurna kepada orang yang mendengar. Menjadi sebuah pernyataan yang jelas. Huwa yajlis alal kursi. Dia duduk di atas kursi. Oh, itu maksudnya. Sehingga dinamakan dengan jumlah mufidah. Ana aktubu fid daftari. Berapa kalimat Pak Budi? Ini? 4. 4. Ana aktubu fid daftari. Nah, ketika ada 4 kalimat disusun menjadi sebuah informasi yang jelas, menjadi sebuah pernyataan yang bisa dipahami oleh pendengar, menjadi informasi yang bisa dipahami, atau menjadi kalimat yang sempurna, maka namanya jumlah mufidah. Ya, orang supaya, oh, jadi maksudnya adalah saya menulis di daftar, saya menulis di buku tulis. Ini yang dinamakan dengan jumlah mufidah. Berikutnya aliun maridun. Ini berapa kalimat Pak Budi? 2 Mumtaz, ya. kalimat. 2 kalimat. Ali marid. Aliun maridun. Ali itu adalah sakit. Maka menjadi kalimat yang sempurna. Ada berita, seakan-akan memberitakan Ali itu dalam keadaan sakit. Ali itu adalah sakit. Begitu pula Ahmadu ustadun. Ahmad adalah ustad. Ya. Wa ghanim, dia adalah ghanim. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu jumlah mufidah itu adalah susunan dari kalimat-kalimat. Minimalnya 2 kalimat. Ya. Karena kalau ada 2 kalimat berarti tersusun dari 2 kalimat. Minimal 2 kalimat, maksimal tidak terbatas. Di sini 2 kalimat, huwa dan goni. Jadi kalau ada susunan 2 kalimat atau lebih, namanya jumlah mufidah. Ya. Kalau susunannya itu memberikan pernyataan yang sempurna. Kalau susunannya itu membuat informasi yang lengkap dan sempurna. Ya. Atau kalimatnya sempurna. Kalau kalimatnya tidak sempurna, nanti bukan jumlah mufidah, tapi jumlah ghair mufidah. Jumlah yang tidak mufidah. Yang tidak sempurna. Ya. Kalau jumlah mufidah, jumlah yang sempurna berarti kalimatnya sudah sempurna. Walaupun hanya 2 kalimat, ya, kalau sempurna kalimatnya, maka dinamakan dengan jumlah mufidah. Begitu Pak Budi, ada yang ditanyakan? Ya.
Sementara belum anu Alhamdulillah Pak ya. Ustaz. Ulangi lagi ya. Pertama ada huruf. Huruf adalah yang menyusun Susun kalimat. kalimat. Kalau kalimat nanti adalah Kalimat tersusun dari huruf ya kalimat tersusun dari huruf yang dan mempunyai makna. memiliki arti. Atau kalau di bahasa Indonesia kan kata. Ya, jadi kalimat Kata. kalau di bahasa mudahkannya ke bahasa Indonesia arti kata. Sedangkan Ya. jumlah mufidah susunan dari kalimat ke kalimat. Ya, kalau jumlah mufidah itu Kalimat. susunan dari kalimat-kalimat yang memberikan makna sempurna. Sehingga Kalimat-kalimat. ya, ya, jadi ketika kalimatnya disusun akhirnya menjadi sebuah percakapan, itu namanya jumlah mufidah. Menjadi berita yang sempurna, ya, menjadi informasi yang lengkap, menjadi sebuah cerita yang lengkap, itu juga namanya jumlah mufidah. Atau menjadi kalimat yang sempurna namanya jumlah mufidah. Baik. Ya. Ada pertanyaan Pak Budi atau masih masih paham? Lanjut. Ya masih paham. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Kalimat. Tadi Ya, huruf itu ada dua macam. Kalimat ya, juga ada macam-macamnya. Ya. Kalimat ini ada tiga macam atau ada tiga bagian. Pertama ada namanya isim. Di kalimat itu bahasa Indonesia kata. ya, Pertama isim. Isim itu kata benda. ya, Yang kedua fiil itu kata ya. kata kerja. Kepekerjaan. Ketiga huruf. Huruf itu Loh, bisa kata sambung, juga bisa ya, kata depan, bisa juga ya, kata penghubung. Ya. ya. Kata sambung, kata depan atau kata penghubung. Penghubung. Itu namanya huruf. Jadi kalimat itu terbagi menjadi tiga, ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Sehingga Ya, kalau kita baca Al-Quran, itu kan yang 30 juz, Al-Quran ya, itu semuanya dipenuhi dengan kata-kata bahasa Arab. Begitu pula hadis itu dipenuhi dengan kata-kata bahasa Arab. Begitu pula kitab kuning yang tebal-tebal, karya Imam Syafi'i, kitab itu semuanya berisi dengan kata-kata bahasa Arab. Ternyata ya, kata-kata dalam bahasa Arab itu semuanya digolongkan menjadi tiga golongan saja. ya, Antara isim, fiil, dan huruf. Ya, mereka hanya merangkai isim, fiil, dan huruf. Ya, di belak balik aja isim, fiil, dan huruf. Itu kategori kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab itu hanya tiga golongan saja. Isim, fiil, dan huruf. ya, huruf. Oleh karena itu, ya, kita harus paham nih, yang dimaksud isim itu bagaimana, yang dimaksud fiil itu bagaimana, dan yang dimaksud huruf itu. Dan harus tahu ciri-ciri isim, fiil, dan huruf. Dan harus bisa membedakan isim, fiil, Ya, dan huruf. Ya. Maka dasar pertama harus bisa ya, membedakan isim, fiil, dan huruf. Lalu bagaimana cara membedakan isim, fiil, dan huruf? Pertama, ya, untuk membedakan isim, fiil, dan huruf ya, ada dua cara. Pertama, dengan mengetahui artinya. ya, Bisa mengetahui isim, fiil, dan huruf dilihat dari arti. Pertama, isim, kalau dilihat dari arti adalah semua nama manusia. Semua nama manusia itu adalah isim. Ya. isi. Ya, Dono, Joko, Tono, dan selanjutnya. ya, Muhammadun, Zaidun, Hasanun, semua nama manusia isim. Ya. Pertama, semua nama manusia. Kalau isim ini menunjukkan kepada nama manusia, maka ini adalah isim. Jadi kalau kalimat ini menunjukkan kepada nama manusia, ya, maka kalimat ini adalah isim. Pertama, nama manusia. Yang kedua, nama hewan. Semua nama hewan itu adalah isim. Ketiga, semua nama tumbuh-tumbuhan. Ya. Semua nama tumbuh-tumbuhan itu pasti isim. Tufahun, ya, apa? Berarti isim. Kemudian misalnya uh, badinjan, ya. Badinjan itu terong. Nama buah-buahan berarti isim. Kemudian misalnya uh, dan yang lainnya. Ya. Semua nama tumbuh-tumbuhan itu adalah isim. Kemudian nama benda. Semua nama benda itu pasti isim.
Hajarun, batu, berarti isim. Qalamun, pulpen, berarti isim. Kitabun, buku, berarti isim. Dan selanjutnya. Ya. Dan juga semua nama sifat. Nama sifat juga isim. Kabirun, besar, sogirun, kecil, kemudian jamilun, indah, kemudian nazifun, bersih, dan seterusnya. Maka pertama, untuk mengetahui isim bisa dilihat dari artinya. Semua nama manusia itu isim. Semua nama hewan itu isim. Semua nama tumbuh-tumbuhan isim. Semua nama benda yang ada di muka bumi itu isim. Ya. Dan terakhir, semua nama sifat itu adalah isim. Itu kalau tahu artinya. Nah, bagaimana kalau tidak tahu artinya? Kalau tidak tahu artinya bisa dilihat dari bentuk kalimat. Ada cirinya. Jadi pertama kalau tahu artinya bisa dilihat dari artinya. Untuk membedakan isim, fi'il, dan huruf. Pertama, kalau tahu artinya tinggal lihat artinya. Tapi kalau tidak tahu artinya, maka bisa dilihat dari bentuk kalimatnya. Cirinya adalah isim ini ada 4 ciri. Ya. Atau boleh diringkas 3 ciri. Pertama, ada alif lam. Semua kalimat yang ada alif lam berarti isim. Semua kalimat yang ada alif lam berarti isim. Yang kedua, tanwin. Semua kalimat yang ada tanwinnya pasti isim. Ya, misalnya kitabun, tanwin, berarti isim. Babun, berarti isim. Alhamdu, isim karena ada alif lam. Isim. Al-masjidu, ada alif lam, berarti isim. Kemudian daftarun, tanwin, berarti isim. Yang ketiga, harkat akhirnya kasroh. Kalau ada kalimat harkat akhirnya kasroh, maka kalimat itu adalah isim. Karena fiil gak mungkin kasroh akhirnya. Misalnya bismi. Ismi ini isim atau fiil? Isim. Isim. Kenapa? Karena akhirnya kasroh atau khofat. Ya. Kasroh akhirnya atau khofat. Kemudian ar-Rahmani. Isim atau fiil? Isim. Ar-Rahmani. Ada kasrohnya. Ya, karena kasroh. Ada alif lamnya. Paham Pak Budi insya Allah? Ciri-ciri isim? Paham insya Allah Pak. Ya. Ciri-ciri isim? Kalau yang 4 ada ya. Gimana? Kan ada huruf jarnya ya. Huruf Ya, jar kalau boleh. ciri-ciri isim juga ya Pak. Iya, betul. Nanti ada 4 sebenarnya. Kalau yang keempatnya kemasukan huruf jar. Betul, ya. Tapi kan kalau kemasukan huruf jar pasti jar. Berarti cukup aja dengan kasroh di akhirnya. Iya, betul. Karena kalau kemasukan huruf jar pasti harkat akhirnya kasroh. Berarti cukup dengan ini. Nah, saya ringkas 3. Nah, pasti setelah huruf jar itu pasti kasroh. Iya. Gitu. Kalau mau ditambah lagi boleh nanti tambah yang keempat kemasukan huruf jar. Jadi, ciri isim ada 4. Pertama alif lam, kedua tanwin, ketiga harkat akhirnya kasroh, yang keempat kemasukan huruf jar. Kemudian fiil. Nah, adapun fiil itu dari sisi arti menunjukkan kata kerja yang disertai waktu. Intinya kalau dari arti menunjukkan kata kerja. Kalau kalimat ini menunjukkan kata kerja, berarti kalimat ini adalah isim. Ya. Semua kalimat yang menunjukkan kata kerja, maka kalimat itu adalah fiil. Ya. Semua kalimat yang menunjukkan kata kerja, maka kalimat itu menunjukkan fiil. Atau misalnya, zahaba, pergi. Nah, itu kan kata kerja. Berarti fiil. Rokoda, tidur. Nah, tidur. Berarti pekerjaan. Berarti menunjukkan kata kerja. Ya. Semua kalimat yang menunjukkan kata kerja adalah fiil. Dan umumnya dalam bahasa Arab, kata kerja itu pasti disertai waktu. Antara waktu telah, telah atau sedang atau akan. Waktu itu ada 3.
Telah berarti sudah dikerjakan. Iya. Sedang berarti sedang dikerjakan. Iya. Akan berarti akan dikerjakan. Waktu yang akan datang. Kalau sedang, waktu yang sedang berlangsung. Sedang dikerjakan. Waktu sekarang. Ya. Kalau telah berarti waktu yang lalu yang telah dikerjakan. Kalau dalam bahasa Arab, fiil itu pasti disertai dengan waktu. Nanti ada fiil madi, waktu, Iya. kata kerja yang menunjukkan Iya. waktu lampau. Ada fiil mudore, Iya. kata kerja yang menunjukkan waktu yang akan datang. Jadi beda Iya. kaidah bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, ya Iya. kata kerja tersendiri, waktu tersendiri. Jadi, berarti saya telah Iya. makan. Nah, berarti ada telah, ada makan, dua kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya satu kalimat ketika di Indonesia kan jadi dua kalimat. Contoh misalnya doroba, Iya. artinya telah Iya. Memukul. memukul, Ya, gitu. memukul. Telah memukul. Yadribu, sedang atau akan memukul. Sedang. Jadi pertama, untuk mengetahui kalimat itu fiil adalah bisa dilihat dari artinya. Kalau artinya menunjukkan pekerjaan, berarti fiil. Kalau tidak tahu artinya, maka bisa dilihat dari ciri-ciri fiil. Ciri fiil pertama, kemasukan kod. Jadi kalau kalimat kemasukan kod, maka kalimat itu pasti fiil. Karena kod gak bisa masuk ke isim. Bisanya masuk ke fiil. Contoh misalnya, qad qamatis shalah. Qad qamat. Berarti qamas adalah fiil. Karena kemasukan kod. Ya. Misalnya lagi, laqad khalaqnal insana. Laqad qad khalaqna. Lah, Nah, khalaq ini, nah itu fiil atau isim, Pak? iya. Khalaqna isim atau fiil? Kholakna, kholakna. Kholakna itu isim. Kholak itu kholakna. Isim atau fiil? Kholaknya kholakna. Laqad khalaqna. Kholak itu kan menciptakan, tapi Ya, ada nanya itu domir ya. Maksud. Jadi oh, nanti ada pembahasannya. Nanya itu nanti domir. gagal kholakna kan kholakna. Ya, Kholak. berarti Itu isim apa fiil fiil. ya? Kenapa fiil? Fiil. Karena kemasukan kod. Laqad khalaqna. Iya. Ada kodnya. Karena gak mungkin isim kemasukan kod. Gak mungkin. Iya, Kalau iya, iya, kemasukan iya. kod berarti fiil. Itu rumusnya. Iya, iya. Tiap kalimat yang kemasukan kod berarti fiil. Bukan isim. Iya. Isim gak mungkin kemasukan kod. Ya. Kalau kemasukan kod berarti itu fiil. Laqad khalaqna. Khalaqna kemasukan kod berarti khalaqna adalah fiil. Dan kalau diartikan Iya. juga menciptakan kata kerja. Menciptakan. Berarti Iya. fiil. Kod ini kalau masuk ke fiil madi artinya sungguh. Jadi kalau kod masuk ke fiil madi artinya Hmm. sungguh. Sungguh Laqad ya. khalaqna. Sungguh kami telah menciptakan. Nanti kalau masuknya ke fiil mudore, sudah pernah belajar fiil madi fiil mudore? Iya, iya dengar. Ya, Pakai nanti ya. insya Allah akan diajarkan ya. Kalau fiil madi misalnya fa'ala itu fiil madi. Fiil Iya, mudore yaf'ulu itu fiil iya. mudore. Nasoro fiil madi, Firman. yansuru fiil mudore. Itu sore. Iya, Kalau kod masuk ke fiil madi, kod iya, nasoro. Arti kod itu adalah sungguh. Jadi iya. kod nasoro, sungguh telah menolong. Kod nasoro sungguh telah menolong. Benar. Iya, Tapi nanti kalau masuknya ke fiil mudhari jadi artinya kadang-kadang. iya. Kadang. Qad yansuru, kadang-kadang menolong. Iya, Qad nazara, sungguh telah melihat. Qad yanzuru, kadang-kadang melihat. Ya, kadang-kadang melihat. Qad akala,
sungguh telah makan. Qad Itu mudhari. ya'kulu. Apa Ya. artinya Pak kalau Ustaz. qad ya'kulu? Mana, Pak? Pak Ustadz, mohon maaf. Kalau qad akala, sungguh telah makan. Kalau qad ya'kulu, Sungguh. Iya, kulu. Enggak kadang-kadang makan. makan. Ya, jadi kalau kodnya masuk ke fi'il mudhari jadi Ya. kadang-kadang. Coba lagi, tes lagi ya. Eh, Ya. Kod koro'a, koro'a membaca. Kalau kod koro'a, sungguh Iya. membaca. Berarti Kalau kod yakro'u, sungguh membaca. Ya, kalau itu berarti kadang-kadang membaca. mumtaz. Jadi kalau kod yakro'u Ya. berarti kadang-kadang membaca. Jadi kalau kod masuk ke fi'il madi artinya sungguh. Kalau kod Iya. masuk ke fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Kadang-kadang. Maka ini uniknya bahasa Arab ya, uniknya ilmu nahu. Ya. Uniknya bahasa Arab. Ternyata nggak bisa diartikan kod itu sungguh-sungguh terus. Bisa berubah sesuai dengan susunan kalimatnya. Ya, bisa artinya sungguh, bisa artinya Ya. kadang-kadang. Kedua, Ya. sin. Kalau sin ini masuknya ke fi'il mudhari. Misalnya Ya. sayadhabu, berarti akan Ya. pergi. Yadhabu pergi. Kalau sayadhabu akan pergi. Nah, kalau Akan menggunakan pergi. sa berarti akan pergi dan langsung berangkat. Sore, Jadi ya. langsung mengerjakan. Ya. Jadi akan tapi langsung disertai dengan pekerjaan. Di waktunya cepat ya. Waktunya tidak lama tapi langsung cepat. Iya. Kalau misalnya Ya. sa'akulu sambil kemudian makan. Nah, saya akan makan sambil ngambil piring, kemudian ngambil nasi, kemudian makan. Itu kalau menggunakan sa. Saya akan makan, sa'akulu, saya akan makan. Saya Iya. adrus, saya akan belajar sambil ngambil buku, kemudian mulai buka buku dan belajar. Itu kalau menggunakan sa. Iya. Jadi sa-nya akan. Dan sa ini hanya masuk ke fiil, nggak mungkin masuk Iya. ke isim. Nah, oleh karena itu, kalau ada kalimat kemasukan sa, berarti kalimat itu adalah fiil, kata kerja. Yang ketiga, saufa. Saufa artinya Sofa. kelak. Kira-kira apa perbedaannya sin dan saufa? Kalau sin tadi, Ustadz tadi kan segera akan Ya, dilakukan. segera. Kalau sofa itu Ya. masih lama. Mumtaz, betul Begitu. ya. Ya. Betul, tepat sekali, Pak Budi. Betul sekali ya. Jadi kalau saufa waktunya lama, bisa jadi Ya. 1 tahun atau 1 bulan. Ya. 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 Saufa adrus. Sofa. Kelak akan belajar. Bisa jadi nanti setahun berikutnya baru belajar. Tapi kalau saadrus akan belajar. Setelah ngomong langsung dia bertindak. Mengerjakan Ya. pekerjaannya. Yang dia ucapkan langsung ditunaikan. Akan Bukan. belajar. Jaraknya dekat. Itu kalau sa. Ya. Kalau saufa jaraknya jauh. Oleh karena itu Jauh. Al-Quran saufa ta'lamun. Ya. Ya. Saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Sofa. Ya. Kelak kalian akan mengetahui. Kapan mengetahuinya? Setelah meninggal dunia. Saufa Ya. ta'lam. Enggak langsung, tapi nanti setelah meninggal dunia. Ya. 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 Berikutnya ta. Ta ini Tak. tak tanis. Ini Tanis. diletakkan di Pun. akhir kalimat fi'il Ya. madi. Contoh misalnya qalat. Nah, qalat. Konat. Kalau ada kalimat di akhirnya tak sukun itu berarti fi'il. Iya. Ya. Dan itu menunjukkan perempuan. Contoh zahaba. Ya, kalau perempuannya zahabat. Ya. Sahabat. Darosa. Perempuannya darosat. Ya. Zahaba laki-laki. Perempuan darosat. Kataba laki-laki. Laki-laki telah menulis. Kalau perempuannya katabat. Sahabat. Ya. Soma puasa. Ya. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan So. somat. Kalau perempuan somat. Begitu pula. Qala itu kalau laki-laki. Kalau perempuan Kolat. qalat. Ya, Kolat. qala Ahmad. Kalau Maryam qalat Maryam. Itu ciri fiil. Jadi Ini. pertama fiil bisa dilihat dari artinya. Kalau Ya. menunjukkan kata kerja berarti fiil.
Kalau tidak tahu artinya, maka bisa dilihat dari bentuk kalimatnya. Ya. Kalau didahului qad, itu pasti fi'il. Atau didahului sin, sayadhabu, itu pasti fi'il. Ya. Atau didahului saufa, itu pasti fi'il. Sipil. Atau di akhirnya tak sukun. Kalau ada kalimat di akhirnya tak sukun, itu pasti fi'il. Ya. Itu adalah ciri fi'il. Ya. Dan tentunya fi'il tidak mungkin kemasukan alif lam, nggak mungkin tanwin, itu nggak mungkin. Ini ciri khusus fi'il, ini ciri khusus isim. Terakhir ada namanya huruf. Mudahnya huruf adalah terdiri dari 3 huruf kurang. Jadi kalau ada kalimat yang jumlah hurufnya 3 ke bawah dan punya arti, itu namanya huruf. Jadi mudahnya untuk huruf itu adalah Ya. kalimat yang jumlah hurufnya 3 ke bawah. Bahkan kebanyakan 1 dan 2 kebanyakan. Maka itu namanya huruf. Adapun huruf tidak ada Ya. ciri-cirinya. Ya, tidak ada ciri-cirinya. Pokoknya kalau tidak ada ciri isim, tidak ada ciri fiil, berarti huruf. Dan ditandai dengan jumlah hurufnya itu 3 ke bawah. Biasanya kebanyakan Kurang 1 dari atau tiga. 2. Ya. Contoh misalnya summa, artinya kemudian. Wa dan fa, apa Ya. artinya fa? Pak Budi tahu apa artinya fa? Pak. Maka Pak ya. artinya maka. Bisa maka, bisa Ya. lalu. Ka, Ya. maka ini seperti. Oh, Kalau seperti bi, nah, bi itu dengan. dengan. Ya. Ya, bi dengan. Oke, paham Pak Budi? Ini Paham. macam-macam Insya kalimat. Ya. Alhamdulillah. Baik. Intinya isim Ya. itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata sambung. Kalau ciri isim itu ada alif lam, Berarti gini. ya Ya. silakan. Ya Pak Ustadz, berarti kalau bedanya isim dengan fiil tadi, samping itu isim itu kata benda, Ya, fiil itu kata kerja, tapi ada terkait dengan waktu ya. Kalau kata benda tidak ada terkait ya Pak ya ya. betul betul. Kalau kata kerjanya terkait dengan waktu ya. Ya, kalau fiil kata kerja itu terkait dengan waktu. Bahkan dalam bahasa Arab itu fiil Waktu itu kalau Arab. pasti diikat dengan waktu. Ya. Fiil itu pasti diikat oleh waktu. Ya, maka nanti fiil terbagi menjadi 3. Ada fiil madi, ada fiil mudhari, ada fiil amr. Kalau Ya. fiil madi diikat oleh waktu yang Oh, lalu, iya. Ya. nah, lampau. Kalau fiil mudhari diikat Ya. oleh waktu yang akan datang atau sedang berlangsung. Sekarang. Ya. Kalau fiil amr gimana? Kalau fiil amr Itu fiil diikat, amr perintah. ya perintah. Diikat oleh waktu apa? Perintah. Waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang. Ya. Waktunya akan datang. Karena perintah, kalau perintah kan belum dikerjakan berarti. Dan perintah itu Iya, iya. menunjukkan akan Betul. dikerjakan. Ya. Misalnya, Iya. idhab, pergilah, berarti belum dikerjakan Iya. dan akan dikerjakan. Itu idhab. Nah, Akan itu ya. datang. Iya. Ya, Ya, mumtaz baik. ya. Alhamdulillah sudah Baik. paham ya, insya Allah. Berarti sudah Ya. paham. Kita lanjut kalau sudah paham. Ini sudah paham insya Allah. Ini bahasa Indonesia sudah saya jelaskan di kalimat, yaitu ada lafaz yang Iya. memiliki arti. Kemudian ini macam-macam kalimat, ada isim, ada fiil, ada huruf ya. Ini yang sudah saya Iya. jelaskan bahasa Indonesia aja. Kemudian ini isim, nah kata benda. Isim itu kata benda ya. Iya. Kalimat yang punya arti dan tidak disertai dengan waktu ya. Nah, itu boleh dilengkapi lagi Iya. tadi. Kalau isim itu pasti tidak disertai dengan waktu. Contoh Muhammadun, nggak mungkin telah Iya. Muhammad, ya, nggak mungkin. Maryamu, telah Iya. Maryam, nggak. Ustadun, telah Ustad, nggak mungkin juga. Tilmidun, telah tilmid, daftarun, nah, enggak. Daftarun buku, mirsamun pensil, Iya. syamsun Ya. matahari, komarun bulan. Ini Prinsip semuanya baru. kalimat yang tidak terikat oleh waktu dan tidak disertai Betul. oleh Ya. waktu. Ya, buku, nggak mungkin juga telah buku, itu nggak mungkin. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu isim adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Dengan waktu. Ya. Ya, gimana Pak Budi sudah paham? Paham, paham. Insya Alhamdulillah Allah. paham. Ya, baik. Lanjut ini keterangannya ya. Jadi isim adalah lafaz yang menunjukkan kata benda, kata tempat,
Ya. kata sifat, nama orang, Ah, binatang, tempat, orang dan lainnya. Intinya kalau tidak menunjukkan kata kerja berarti isim gitu aja. Ya. ya. Semua kalimat yang tidak menunjukkan kata kerja berarti isim. Ya, baik kata Ya. benda, kata tempat, nama-nama tempat, ya, Bandung, Jakarta, Surabaya, itu isim juga. Kata sifat, semua nama-nama sifat, ya, itu juga isim. Nama orang, nama binatang, Isim. dan yang lainnya. Itu adalah Ya. isim, termasuk nama tumbuh-tumbuhan dan nama benda. Sedangkan yang dimaksud tidak disertai dengan waktu adalah tidak menunjukkan waktu. Nah, kalau isim tidak mungkin menunjukkan waktu. Beda dengan Ya. fiil. Nanti kalau fiil menunjukkan waktu. Dan ciri-ciri isim. Pertama tadi khafad atau kasroh. Sifat kasroh. Ya, rohimi, Allahi, bismi. Ini berarti Ini. isim karena didahului oleh karena huruf akhirnya kasroh. Ya. Atau yang kedua berakhiran tanwin. Ya, ya, contoh misalnya rojulun, imratun, Ya. waladun, pintu. Itu cirinya. Ini sudah kita bahas tadi. Ya. Kemudian juga diawali alif lam, kemudian diawali dengan Ya. huruf jar. Tambahannya diawali dengan huruf jar. Ini ciri isim. Pertama, Sim. eh, kas, dia huruf akhirnya kasroh, kedua tanwin, Ya. ketiga alif Takin. lam, Ya. Alam. Dalam keempat tempat huruf jar. mumtaz. Yang keempat diawali dengan huruf jar. Huruf jar. Karena fiil tidak mungkin didahului huruf jar. Gitu. Ya. Yang terakhir dilihat dari artinya. Kalau menunjukkan nama orang atau Ya. kata benda berarti isim. Ya. Aisyah nama orang isim. Baituka rumahmu nama benda isim. Ya. Daftari Ya. buku saya benda isim. Kolamu pulpennya isim. Oh, Ini ya keterangan. Mungkin ya, untuk memudahkan mengenal isim bisa dengan memperhatikan tanda-tanda isim tersebut. Ya, jadi ingin tahu apakah ini kalimat isim atau fiil atau huruf, tinggal lihat tanda-tandanya. Kalau ada tanda-tanda isim berarti isim. Kalau ada tanda-tanda fiil berarti fiil. Maksudnya jika menemukan kalimat yang berakhiran kasroh pasti isim. Sekalipun belum diketahui artinya. Kalau tidak tahu artinya, ya. karena kalimat bahasa Arab kan banyak ya. Di Al-Quran juga banyak kalimat bahasa Arab. Nah, tapi nggak tahu artinya. Ingin tahu nih apakah ini isim, fiil atau huruf bisa dilihat dari bentuk kalimatnya. Dari Kalau kasroh. harkatnya kasroh akhir berarti isim. Ya. Ya. Atau ada tanwin atau ada alif Ya. lam itu Ya. pasti isim. Kemudian huruf jar. Apa saja huruf jar? Ya, huruf jar itu ada ini ciri isim ya. Sudah kita jelaskan tadi. Khofat, tanwin, alif lam, dan huruf jar. Ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Ya. akhirnya berharkat kasroh berarti isim atau tanwin atau alif lam atau Ya. kemasukan huruf Amin. Ya. jar. Terus Ya. masukkan ya. Ya. Ada berapa huruf jar, Pak Budi? Tak hafal? Ya. Huruf jar ada yang 14, ada yang 17, jadi kurang paham. Ya, banyak ya. Banyak Tapi ya huruf kita jar. banyak. Mungkin Kita ya. cukupkan dulu. Ya. Nanti dibahas lagi sebenarnya di ujung kita Ya. pembahasan tentang huruf jar. Kita bahas dulu yang di sini Min, li, 9 dulu aja dulu. Min, ya, bilan, ila, min, li, an, ila, an, ala, ala, fi, fi, ruba, roba, rubah ya. ya ruba, Ya. bi, kali. Ya. Al-ba'u, al-kafu, al-lam. Maksudnya bi, kali. Al-ba'u, al-kafu, Al-lam. Nanti al-lam kalau ya. disambungkan jadi bi. Ya. Billahi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bil qalami. Al-kafu Iya. jadi ka. Kal qalami. Kal masjidi. Lam, li. Jadi li. Lil masjid. Ya. Seterusnya. Apa artinya min, Pak Budi? Min dari Dari artinya. mumtaz. Ila, Ya. Ila itu
Apa ilah? Ke atau kepada. Kepada Ya, ya. boleh ke atau kepada. Oh, Minal dari juga. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Bila ke. An Dari. dari An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ala Ala ke atas. atas, ala atas. Fi Di dalam. dalam atau di, bisa di dalam atau di. Di. Rubba Rubah itu banyak atau sedikit. ya, bisa banyak, bisa sedikit. Mumtaz ya. Bisa banyak, bisa Seperti sedikit. Ya. rubba sha'imin laisa lahu min siyami. Apa kira-kira artinya rubba sha'imin? Bentar, aku di sini hujan, Pak. Oh iya, ya, Kurang. ya. Rubba Ya. sha'imin Rubah so'imin. Rubah. dari saum. Kira-kira apa artinya? Rubba sha'imin. Nah, amat banyak atau Amat banyak banyak. banyak yang berpuasa tapi laisa Ya. lahu min siyami ilaju. Nggak ada pahala puasanya kecuali lapar. Rubba Ya. itu bisa diartikan banyak. Bisa juga nanti diartikan sedikit. Ya, rubba karimin. Sedikit sekali orang yang mulia. Bisa juga. Dirubah bisa artinya banyak, bisa artinya sedikit. Tergantung nanti Sedikit. konteks kalimatnya bagaimana. Ya, tinggal disesuaikan dengan susunan kalimat setelahnya. Cocoknya diartikan banyak atau sedikit. Kalau bi, Dengan. apa arti Di. bi? Dengan. Ya, Apa? dengan ya. Kalau bi artinya Oh, dengan. dengan. Ya. Kalau ka, kaf ini. Kalau kolami Apa ya, Kak? seperti. Nah, kalau ka seperti. Seperti, Kak. Ya, seperti. Misalnya Seperti. eh, Umar kal asadi. Umar seperti Ya. singa. Nah, ya seperti. Ya. Kalau la, li, lam Kalau itu li, Islam, li ya, beli. punya. Maksudnya Punya. Kepunyaan. Milik. ya kepunyaan. Lil masjidi, masjid punya babun, masjid punya pintu. Ya. Hadza li Ahmad, ini milik Ahmad, Ya. punya Ini Ahmad. ada teman. Nah, jadi li ya, li itu punya. Nah, gimana paham Pak Budi? Ada yang ditanyakan arti huruf jarnya? Iya. Ya. Oh ya, halo. Ya, lanjut ya, Pak Ustadz. Oh, ya. Ya. Suaranya jelas ya Pak Budi atau putus-putus? Iya. Karena di sini hujan, jadi dia agak Oh, putus. Tapi lanjut hujan. aja nggak apa-apa. Di Baik, sini baik. hujan agak deras ini. Oh, insyaallah berkah insyaallah. Sohiban nafian Ya, insyaallah. Insya Allah ya, ya. Oke. Sekarang latihan dulu. Coba kita latihan dulu Pak Budi. Baik, Ini ciri-ciri fiil sudah tadi saya jelasin. Kita ulang lagi nih. Ini ciri fiilnya. Kod, kemasukan sin. Jadi saya dhabu. ya. Kemasukan saufa talamun. Kemasukan tak tanis, tak disukun. Pak Tak Fahmi. sukun di Ya, akhir. Kalau kemasukan tak sukun berarti perempuan. Zahaba laki-laki, kalau zahabat perempuan. Koro'a laki-laki, perempuan. kalau koro'at perempuan. Oh, Jalasa orang laki-laki, perempuan. kalau jalasat perempuan. Jadi kalau ada tak sukun berarti menunjukkan Perempuan. perempuan. Di sini ada pertanyaan Pak Budi. Perempuan. Alamat fiil. Cukup, cukup. Sambil Alhamdulillah. jalan nanti diulang. Ya, Baik, siap. Ini huruf. Alhamdulillah. Kalau huruf tadi kata yang dipahami Ya, artinya kecuali ya. disertai dengan huruf ini adalah kata yang tidak bisa dipahami kecuali dengan disertai dengan kalimat yang lain. Misalnya, kalau ngucapin huruf Ya, sendiri, orang nggak akan paham. Misalnya min, ya. dari, nggak akan Betul. paham. Ini dari mana? Ya, Dari nggak jelas ya. Fi di dalam nggak jelas. Kalau orang tiba-tiba ngomong langsung ngucapin huruf ya. min, nggak paham nanti. Fi jelas. Ya. A nggak jelas. Harus disertai dengan kalimat yang lain baru paham. Minal masjid, dari masjid. Oh, paham. Ya. Fil masjid, di Ya. dalam masjid. Oh, paham.
Jadi huruf ini nggak bisa diucapkan sendiri, harus diucapkan dengan kalimat yang lain agar bisa dipahami. Itu huruf ciri-ciri. Ya. Baik. Huruf tidak memiliki ciri-ciri khusus. Baik. Baik, sebelum ke sini kita latihan dulu, Pak Budi. Coba tes ya. Bisa. Disebutkan isim, fi'il atau huruf. Idza, Kalau iza itu isim ya. Nah, nah, isim, ini keterangan waktu ya. Iza itu ya apa? Ketika. betul. Ya, idza bisa keterangan waktu. Itu menunjukkan waktu yang akan datang. Ya, Data. isim, betul. Ja'a, Ya. Ja'a itu fiil. fi'il, mumtaz. Nasru, Fiil. Nasru itu maksudnya nasrun. nasrun. Nasrun itu isim ya. Isim, ya. Pertolongan, Iya. berarti isim. Iya, pertolongan. Allahi, Allahi isim. kenapa isim? Isim karena ada alif lamnya. Mumtaz, ada alif lam, Ada ada kasrohnya juga. kasroh Ya, juga. Ada alif lam kasroh. dan ada kasroh. Ya, mumtaz. Wa, Ya. Wa huruf mumtaz. Al-fathu, al-fathu itu isim karena ada alif lamnya. mumtaz. Alhamdulillah, mumtaz sudah paham kelihatannya. Iya. Istahada, Ihtahada. Nah, ini fiil ini. fi'il, mumtaz. Ya, Muhammadun, Fiil. Madun isim isim. karena Kenapa isim? tanwin. Ya, Tanwin, mumtaz. Wa, ada. Ya. Wa huruf hasanun, Hasan itu tanwin ya, isim. mumtaz. Isim. Fi, Fi huruf jar ya. fahmi, Fi. Fahmi itu isim karena ada kemasukan huruf jar. Fahmi. mumtaz. Karena Ada kemasukan huruf jar kasrohnya. dan kasrohnya. Ad-darsi, Kasrohnya. Ad-darsi itu isim karena ada alif lamnya. ya, karena ada alif lam dan kasroh. Mumtaz. Dan Iza, ada kasroh. Ya, ya. sama Iza, tadi ya. Ida tadi isimnya. isim. Dakhala, Keterangan waktu. Dakhola. Dakhola itu fiil. fi'il, ya. Ahadu, Ahadu. Ahad itu fiil ya. isim. Isim. Seseorang, ya. Ahadu. Ini asalnya ahadun. Ahadu. Karena Ahad. disambungkan jadi dibuang tanwinnya. Kalau nggak ada kum, ini ahadun. Karena Oh, disambungkan iya, ke iya. kum, jadi dibuang tanwinnya. Ahadukum. Sama seperti Ahadu. daftaruhu. Asalnya Iya, daftarun. iya. Jadi daftaruhu. Iya. Saubuhu. Ahadun. Ya. Asalnya Ya. ahadun. Karena disambungkan Iya, dengan iya. kum, dibuang tanwin Kum. jadi Jadi, ahadukum. iya. Ya, Berarti ini isim berarti. isim. Ya. Kum. Al-masjidu, Al-masjidu. Al-masjidu isim karena ada alif lamnya. tasfa, Fa itu huruf. huruf la, Huruf jar. ya, yajlis, yajlisu, Yajlis, yajlis. Yajlisu fi'il. bil hatta, Hatta. Hatta itu huruf ya. huruf, ya, huruf. Yarka'u, yarka'a, Huruf ya. kalau yarka'a, Yar, yar, ka, ya, yar ka itu fi'il ya, ada iya. yaknya. Ya. Mumtaz, ya, fi'il mudhari ya, betul. Ya, Rok'atain, ya fi'il mudhari. Rok'ah ini isim karena isim, dua. dua rokaat, ya, betul. Inna, Iya, bilangan. Inna itu inna sesungguhnya kan inna inna. ya, Huruf kan huruf, ya, karena kalau dua tak. kalimat, betul. Ya. Huruf. Al-ma'u, al-ma'a, Alma alma isim ya ada isim, alifnya. mumtaz, ya, mumtaz. Tahurun, Tohurun itu isim ada tanwin. ya, la, La ini huruf huruf yunajjisu, nahi ya nahi. ya, yunajjisu, Inajis itu fiil ada fi'il, yaknya. mumtaz, ya. Syai'un, Syai'un itu tanwin ada isim-isim. mumtaz, sudah paham ya, Ya. alhamdulillah.
Ya, Betul betul. semua. Alhamdulillah. 100. Alhamdulillah sudah paham ya. Alhamdulillah. Betul semua Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah 100. Alhamdulillah. Baik, kita break dulu ya Pak. Break dulu 5 menit. Kita lanjut lagi pelajaran ilmu sorof. Nah, sekarang istirahat dulu. Silakan Bapak kalau mau Istirahat. kopi dulu. Ya, istirahat dulu ya. Mau. Silakan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, lanjut Pak Ustadz. Kita lanjut lagi, Pak. Ya, Baik. baik. Kita lanjut ke materi nahwu sekarang. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Nashkurullah azza wa jal alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Wa nusalli wa nusallim ala habibina Mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas domir, ada domir rofa, ada domir nasab ya. Kalau domir Nasab. rofa itu untuk isim di awal. Ya, Kalau nasab ini untuk maf'ul bih, untuk objek. Ini ya, penggunaannya untuk objek. untuk Ya. objek. Maka ada artinya iyahu, kepadanya. Maka kalau ada yang mendoakan jazakallahu khairan katsiran, jawabnya wa iyyaka. Wa iya Tapi Kak. wa iyyaka, dan kepada kamu juga. Iya, Kita juga sering dengar ada khatib yang khutbah mengawali wasiat takwanya, usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian dan kepada saya, ya, wa iyaya. Jangan wa iya. usikum wa ana, nah, salah ya. Saya wasiatkan kepada kalian dan saya, itu salah. Kaidahnya gak tepat. Harusnya wa iyaya karena jadi objek. Saya Iya, wasiatkan kepada kalian dan kepada saya. Wa iyaya. Allah. Jadi kalau iyaya ada arti kepada. Ya, artinya objek. Nah, kemudian kemarin juga sudah kita bahas ya, domir muttasil. Domir iya. yang nyambung dengan Yang isim. bersambung dengan Ya, isim domir yang dan bersambung. Itu ya, jadi hu ya. Huwa jadi hu. ya, Huma tafhum. Hum tafhum. Hiya jadi ha. Ya, ya. huma jadi huma. Hunna jadi hunna. Kalau Nah, anta jadi ka. Ya, kalau mau ya, disambung jadi ka. Jangan Kak. baitu anta tapi baitu Iya, ka. bentuk Kak. Ya, Langsung baitu ka. Antuma jadi kuma, antum jadi kum. Anti jadi ki. Antuma jadi kuma, antuna iya, jadi kunna. Saya, ana jadi ya. Kalau ana jadi ya sukun. iya. Ya sukun nanti sebelumnya harus berharkat kasroh. Baiti. Kolamun Iya, jadi kolami dan seterusnya. alami. Ya. Ya, baituna. Ini sudah paham ya Pak Budi, insya Allah. Sudah paham, insya Allah. Ini udah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Nah, tadi yang hu ini bisa bisa nyambung ke fi'il madi, bisa nyambung ke isim, bisa nyambung ke huruf dan juga bisa nyambung ke Huruf fi'il. Ya, ini bisa nyambung juga ke fi'il. fi'il. Contoh misalnya Ya, nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, iya, nasorohuma, nasorohunna bisa juga. Ini iya. domir mutasil yang bisa nyambung ke isim, bisa nyambung ke huruf, dan bisa nyambung ke fi'il. Ke fi'il. Ya. Adapun nanti kalau misalnya ada ya sukun, ya, mau disambungkan dengan domir ana, ya kan kalau nyambung ke domir ana kan jadi ya sukun. Kolamun jadi kolami, Ya, suku. sukun. Kitabun jadi Kolam. kitabi. Nah, kitabun buku, buku saya kitabi. Ya, Nah, gimana kalau ya. isimnya itu akhirnya ya? Kalau isimnya akhirnya ya, maka berarti ya sukun ketemu ya sukun lagi. Kan? Maka nanti Ya, ya, tinggal ya. digabungkan ya sukun dengan ya sukun ini. Dua ya sukun ini digabungkan dijadikan tasdid. Fiya. Nah, gitu. Ya, Fiya di dalam iya. saya. Nah, gitu. Di fiya di dalam saya. Dan kalau di Ya, tasrif fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fiya, fina. iya. Ini sudah kita pelajari. Iya, fi'il. Ya, Ya. Kalau alaya juga sama, jadi alaya. Karena ya sukun ketemu alaiya. domir saya. Ya, ya domir saya bersambung. Ya, Ya sukun.
maka digabungkan dengan tasdid lalu dikasih harakat fathah. Alayya. Alayyanya atas kami. Ya, atas Ya. saya. Kalau alaina atas kami, alayya atas Ya. saya. Ini sudah Ya. paham Pak Budi? Atau ada yang ditanyakan? Insya Allah paham. Sudah ya. Ya. Kita lanjut ke materi baru. Nah, sekarang fiil ya. Fiil ini terbagi menjadi dua. Fiil. Ada namanya fiil sulasi, ada namanya fiil rubai. Ya. Fiil sulasi yaitu fiil yang jumlah fiil madinya 3 huruf. Jadi dalam bahasa Arab itu Ya. ada kata dasar. Ya. Kata dasar itu namanya fiil madi. Jadi kalau Basroh menyebutnya kata dasar dalam kalimat bahasa Arab itu fiil madi. Ya. Fiil madi itu kata dasar. Ya. Nanti kata-kata yang lain itu bisa diketahui dari fiil madinya. Setelah fiil madi ditasib, dirubah, akhirnya bisa membentuk kalimat-kalimat yang lain. Ya. Dan kata dasarnya adalah fiil madi. Maka harus mengetahui fiil madi. Sehingga kalau misalnya ada kalimat yang kalimatnya bentuknya bukan fiil madi, kita ingin tahu artinya apa dalam kamus. Kalau ingin tahu artinya dalam kamus, nggak boleh cari kalimat itu. Harus tahu dulu Ya. kata Kata dasarnya. dasar. Itu Ya. kembalikan ke fiil apa? Fiil madi. Ya, Fiil misalnya madi. maktabun. Fiil madinya apa Pak Budi? Maktabun. Maktabun. Maktabun itu buku ya. Maktabun. Kataba. Ya. Kataba. Gimana? Belum ke situ Pak Ustaz. Oh ya, belum ya. Baik. Maktabun. Berarti Kata. belum. Enggak apa. Takutnya sudah tahu ya. Saya kira sudah paham. Baik. Insya Allah ya. Kata dasarnya kataba. Ya Sehingga Pak Ustadz gimana Pak? nah, tadi maktabun Ya, itu kata dasarnya kataba. Nah, agak itu fiil madi namanya. Nanti insya Allah dipelajari fiil madi. Nah, dia harus tahu dari kata dasarnya. kata. Ya, fiil madi. Sehingga Ya, carinya katabaknya. Nah, ternyata di kamus ketemu arti ya, kataba itu menulis. Sehingga maktabun artinya tempat menulis. ya. Karena sudah tahu kata dasarnya menulis, maka tahu sekarang maktabun itu Tempat ada menulis. makna tempat, berarti tempat menulis dan seterusnya. Dia harus tahu kata dasarnya. Nanti kita akan Iya, pelajari kata dasarnya. Sehingga inilah fungsi dari iya, iya. mempelajari ilmu sorof. Jadi mengetahui kata dasar dari kata tambahan. Sehingga ketika menemukan kata-kata yang tidak tahu artinya dalam Al-Quran, ingin mencari artinya di kamus, harus dikembalikan ke kata dasar. Itu fi'il madi. Iya. Nah, fi'il madi itu terbagi menjadi dua. Ada namanya sulasi. Ada namanya rubai. Sulasi artinya hurufnya ada Oh, 3. Jadi huruf pokoknya ada, iya, ya, itu sulasi. tiga. Nah, sulasi ini ada 2, ada mujarad, ada majid. Kalau mujarad itu hurufnya 3 asli. Ya, 3 itu huruf pokoknya. Jadi kalimat ini, fiil ini Iya, asalnya 3 huruf pokok. 3 huruf pokok, iya. masih murni, gak ada tambahan. Wajahnya fa'ala. Contohnya yang mujarad seperti kho, roja, 3 huruf. Ko, Oh, to, horo. a. Ya, ko, roja, ko, to, a, ghafaro. Itu 3 huruf. Ya. Maka dinamakan dengan sulasi 3 huruf, mujarad karena masih murni, nggak ada Asli. tambahan. Ya. Yang ketiga nanti ada mazid, sulasi tapi mazid 3 huruf yang ditambah. Khoroja ditambah a Oh, jadi khoroja. oh. Kotoa ditambah alif dan nun in kotoa. Foto. Gofaro ditambah alif sin dan ta jadi istaghfaro. Nah, nanti insya Allah kita akan pelajari. Nanti ada fungsinya Iya. kenapa ditambah a. Nah, kalau ditambah a nanti artinya jadi me'an. Khoroja keluar. Akhroja jadi mengeluarkan. Hmm. Nah, dakhola masuk. Adkhola Oke.
apa Pak Budiman tadi ya? Memasukkan. Memasukkan. Mumtaz ya. Memasukkan. Nazzala turun. Anzala. Anzala menurunkan. Nah, anzala menurunkan. Inna anzalna. Kami telah menurunkan. Ya. Kalau nazala turun, Iya, tapi kalau anzala menurunkan. Sehingga nanti fungsinya menurunkan. ditambah a itu untuk merubah arti ada tambahan me'an. Kharaja keluar, Iya. akhraja mengeluarkan. Nanti dakhala masuk, adkhala memasukkan. Nah, gitu. Kemudian ditambah alif dan nun in kotoa. Nah, kalau masih ditambah. Kalau ditambah filsulasinya ditambah alif dan nun Iya. in kotoa, nanti artinya di ter. Ya. Kotoa Hmm. potong, in kotoa terpotong. Kasaro pecah, in kasaro Potong. terpecah. Nah, kalau ada tambahan alif dan nun jadi ter artinya. Kotoa potong jadi Iya. terpotong. Nah, ada juga Terpotong. yang tambahannya alif sin dan ta. Gofaro jadi istighfaro. Kalau tambahannya alif dan sinta nanti artinya meminta. Gofaro ampun. Istighfaro Ampun, ya. meminta ampun. Ampun, Ya. meminta. Ya. Nasoro menolong. Kalau istansoro apa Ya. artinya? Meminta pertolongan. Ya, mumtaz betul, meminta pertolongan. Ana, ana itu minta pertolongan. Ista'ana, Istana. ana itu menolong. Ista'ana Istana minta tolong. meminta pertolongan. Betul, mumtaz ya. Ya, sama. Betul. Istana. Baik, jadi kalau tambahan alif sin dan ta itu memiliki arti meminta gitu. Meminta. Ya. Ini namanya mazid. Dari sulasi kemudian ditambah hamzah atau ditambah alif dan nun atau ditambah alif sin dan ta. Nanti insya Allah kita akan pelajari ini di tasrifnya. Iya. Ya, ada sulasi, ada mazid. Tasrif. Maka kita tahu yang aslinya ini 3 huruf. Adapun hamzah ini Iya. tambahan. Alif dan nun ini tambahan. Iya. Alif sin dan ta ini tambahan. Baik. Maka ada Ini fiil berarti sulasi. harus dihafal, Ya, Pak Ustadz. Yang asli hafal ya, Pak ya, Pak Ustadz. ya. Yang ini harus dihafal ya, yang asli ini, yang sulit asli. Ya, tapi insya Allah nanti gak usah dihafal, paham sendiri insya Allah. Dengan sering melihat Oh, Pak video. sendiri. Ya, insya Atau Allah. ada Ada polanya atau polanya nanti. gimana? Ya, Ada polanya, insya Allah. 3 huruf iya, asli itu ada iya. polanya, insya Allah. Insya Allah. Nanti kita akan pelajari, ya. Nanti akan kita pelajari Iya, polanya, insya Allah. Baik, iya, berikutnya insya ada Allah. namanya rubai. Ini sulasi. Jadi kalau sulasi hurufnya ada 3. Huruf aslinya ada 3. 3. Ini belum ada tambahan. Nah, kalau yang masjid berarti ada tambahan. Kemudian ada yang namanya rubai. Kalau rubai itu hurufnya mujarad yang asli, mazid yang tambahan. Kalau yang mujarad wajahnya zalzala, Iya, wajahnya fa'lala, ya fa'lala. iya. Ada 4 huruf. Zalzala 4 huruf. Dahroja, waswasa. Raja. Nah, ini empat huruf. Ini namanya rubai, hurufnya 4, mujarad ini masih asli. Ada yang ada tambahan ta zalzala, tambahan ta. Ta zalzala, tadahroja, tawaswasa. Ini ada tambahan. Nah, Tambahannya. Ya. nanti yang paling banyak itu yang sulasi. Nanti yang Iya, sulasi mujarad itu ada 6 bab. Dalam ilmu sorof itu ada 6 bab. Ini masih dihafal nanti. Tapi insya Allah iya, bisa hafal sendiri insya Allah ya. Mudah hafalnya. iya, insya Allah. Kalau Iya, tidak hafal nanti bisa menggunakan pola ada insya Allah. iya, Mujarad. iya. Kalau yang mazid itu nanti ada 12. 12. Ya. Kalau yang rubai 1, rubai mujarad 1, nanti rubai mazid Iya, 3. Totalnya iya. semua tasrif itu 22. Nah, 22 ya. kalau sudah hafal 22 tasrif, udah menguasai ilmu sorof, insya Allah. Oh, insya Allah. Iya, Tapi nanti ada pola-pola aja. Kalau sulit tinggal menggunakan pola, insya Allah ada caranya. Insya Allah. iya, Nanti saya kasih rumus polanya, insya Allah. Nanti akhir. Dan iya. nanti yang sering muncul yang ini, yang sulasi. Mujarad dan mazid ini sering muncul. Yang rubah Huruf ini jarang, masjid ini ya. jarang muncul. Ya, yang rubai Jarang mazid ya, yang 4 jarang. huruf ini.
Ini jarang. Yang sering muncul nanti yang sulasi. Sering diketemukan Iya, di iya, iya. kitab-kitab Arab itu ini yang sulasi, majid dan mujarrad. Paham Pak Budi? Fiil, sulasi dan rubai? Paham, insya Allah paham. Alhamdulillah. Ya, Baik, insya Allah kita paham. lanjut sekarang ke, ada pertanyaan? Cukup sementara, nanti sambil jalan Pak Ustadz. Oke, siap. Lanjut, ada namanya muqabalah. Dalam ilmu sorof Muko, ada istilahnya muqabalah. muko Muqabalah bala, artinya berhadap-hadapan. Maksudnya berhadapan. dinamakan muqabalah berhadap-hadapan, nanti semua kata-kata dalam bahasa Arab itu dihadapkan ke satu kata ini, fa'ala. Harkatnya ngikutin fa'ala. Ya. Harkat huruf pertama ngikutin harkat fa. Huruf kedua ngikutin harkat ain, huruf ketiga ngikutin harkat lam. Itu namanya muqabalah, dihadapkan. Ya. Contoh fa'ala, na so'ro, na-nya dihadapkan ke fa. So-nya Ya, ke ain, ro-nya main. ke lam. Ya, Karena fa'ala berarti na so'ro. Nah, seperti itu. iya, Itu namanya muqabalah. Ya. Nah, muko sehingga bala. dikenal oleh ilmu sorof, fa-nya ini dinamakan dengan fa'ul fi'li. Jadi fa dinamakan dengan fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. Ainnya dinamakan ainul fi'li. Lamnya Fi'li. dinamakan lamul fi'li. Di fa-nya dinamakan fa'ul Iya. fi'li, ainnya dinamakan ainul fi'li, lamnya dinamakan dengan Eh, lamul fi'li. Itu untuk memudahkan eh, muqabalahnya. Jadi ingat huruf pertama dinamakan fa'ul fi'li. Fa. Karena fa nih Iya. dinamakan fa'ul fi'li. Ain berarti ainul fi'li. Lam berarti lamul fi'li. Kalau Lamul fi'li. af'ala Ya. ini a-nya tambahan, gak dihitung. Yang dihitung ini. Iya. Berarti fa-nya fa'ul fi'li, ainunnya ainul fi'li, lamnya lamul Fi'li. fi'li. Adapun Lamul fi'li. hamzah di awal itu tambahan. Ini Iya. gak dihitung. Hamzah di awal tambahan. Ifta'ala berarti sama. Ini yang aslinya nih fa'ul fi'li, kemudian ainul fi'li, lamul fi'li. Eh, Adapun alif iya. dan ta ini tambahan. Alif Tambahan. dan ta ini huruf tambahan. Ya. Tambahan. Nah, kalau ini yang aslinya cuma tiga, fa, ain, lam. Iya. Fa, ain, lam. Nah, ini hamzah tambahan saja. Ini ada tambahan ifta'ala, Iya. berarti tambahannya alif dan ta. Baik. Jadi ada Ah, namanya istilah fa-nya faul fi'li, ainnya ainul fi'li, lamnya lamul fi'li. Baik. Nah, lamul fi'li. maka fa'ala itu dinamakan dengan wajan, timbangan. Jadi, Iya. uh, ulama sorof, ahli sorof menjadikan kata fa'ala sebagai timbangan, sebagai patokan, Hmm. sebagai ukuran untuk membentuk kalimat-kalimat dari kalimat yang lain. Untuk menyesuaikan kalimat yang lain itu Hmm. ngikutin ke fa'ala. Ini jadi patokannya. Sehingga dinamakan dengan wajan. Ya. Hmm. Baik. Misalnya nih, maujudnya adalah kataba. Kata apa? Nanti Iya. kataba ngikutin fa'ala. Polanya ngikutin fa'ala. Oleh Iya. karena itu, ka ini huruf awal dinamakan dengan fa'ul fi'li. Ta ini huruf kedua berarti dinamakan ainul fi'li. Ainul fi'li. Disambungkan ke Fi'li. ain. Ba-nya Lamul fi'li. lamul Iya. fi'li. Karena Lamul fa'ala fi'li. berarti kataba. Insya Allah paham ya Pak Budi? Hmm. Nah, ini Paham namanya insya Allah. maujud yang ditimbang. Wajannya satu fa'ala, nanti maujudnya banyak, banyak. Bisa Paham. kataba, bisa nasoro, bisa jalasa, Iya. bisa ko'ada, Iya. bisa rokoda, dan seterusnya. Semua kata-kata dalam bahasa Arab bisa ditimbang ke fa'ala. Iya. Diikutkan polanya ke fa'ala. Makanya dinamakan dengan Iya. Iya. paham ya, Pak Budi, insya Allah. Ya, paham, paham insya Allah ya. Ya, Tapi Alhamdulillah. ini Ya, mohon maaf Pak Ustaz, apa fa'alah aja? Mesti fa'alah. ya. Jadi intinya orang kan harus ada satu aja jadi timbangan. Jadi alat ukurnya Iya. satu, nggak mungkin semuanya. Jadi ahli sorof menjadikan satu kata untuk patokan. Nah, kemudian yang Iya. jadikan patokannya fa'ala saja. Jadi semua kalimat ngikutin fa'ala gitu. Jadi ini memang Semuanya sudah kasroh ya Pak ya? gimana? Iya.
Fa'ala. Nah, kan fa'ala itu kan kasroh semua. Nggak ada yang Patah. fa'ula gitu, nggak ada. Oh, nanti ada ya. Belum ya? Belum ya. Ini patah semua. Oh, Fa'ala. nanti ada ya. Nanti Belum. ada fa'ala, fa'ula, fa'ila Pak ada. kasroh. Fathah semua. Fathah semua. Ini Ya. patah semua dulu. Fa'ala. Ya. Iya. Fa'ala berarti ikutin Iya, juga. iya. Kataba. Gitu. Atabar, ya. Nah, ini Baik, baik. af'ala. Ini af'ala. Yang kedua, Af'ala. Tambah. af'ala. Nah, af'ala Ya. seperti ini. Ada tambahan hamzah dan yang Hamzah, termasuk ya. faul fi'li itu nomor keduanya fa-nya a'la. Ya. Maka Ya. ini dinamakan dengan wajan timbangan. Af'alanya timbangan. Nanti maujudnya banyak. Ya. Akhroja. Ini akhroja ngikutin. A ini tambahan. Ah, ya. Kho-nya Ya. ngikutin fa. Karena fa-nya sukun. Ya. Ya. Af'ala. Berarti Baik. sukun-sukun. A-nya patah. Ya. Ini patah juga. Af'a. Berarti Fathah. akhro. Ya. Af'ala. Berarti akhroja. Ya. Ya. Oleh karena Ya. itu, Ya. di sini Pak Budi, manat yang termasuk ainul fili? Ainul fiilnya itu ro. Ro? Ro ainul filinya? Faul filinya? Mana? Yang Ya, faul-faulnya. ya, Faulnya kok. Kok sukun ya. mumtaz. Ya, failnya faul filinya kho. Ainul filinya? Iya. Ro. Mumtaz. Lamul filinya? Yang ja. Mumtaz. Alhamdulillah sudah paham ya ini. Oh, Jadi ya. kalau hamzah ini tambahan, nggak dihitung. Tambahan Sama namanya. saja Ya. sama seperti ini af'ala. Maka ini dinamakan dengan maujun. Maujun itu yang ditimbang. Nanti yang ditimbang banyak. Muncul. Semua Ya. kata-kata dalam bahasa Arab bisa ditimbang ke wajan af'ala. Iya. Anzala, adkhala, Ansal. Ya. asharo, akroma, Iya. akroma terus apa lagi? Aslama, ashroka bisa dan selanjutnya. Satu lagi, Iya. tambahkan lagi. Nah, ini bukan af'ala, harusnya ifta'ala nih. Setelah ini ada taknya. If ya. Nih harusnya ifta'ala ada taknya. Oh. Yes, ya. Ifta'ala, istama'a. Nah, coba di sini kita ikutin sini ifta'ala. Berarti di sini If tambahannya alif dan ta. tak. Ya. Di sini Pak Budi, mana yang Iya. termasuk faul fi'li? Istama'a, Ja. ya. Ja termasuk Iya. faul Ja-nya faul fi'li. fiil. Iya. Ainul fi'linya Anu fiilnya ma. ma, mumtaz. Lamul fi'linya Anu fiilnya a. mumtaz. Adapun alif dan Ya. ta ini tambahan ya. Tambahan Alif dan ya. ta ini huruf tambahan. Itu namanya Mumtaz. mau. Gimana? Namanya apa? Mauzan apa? Mauzun. Maujun ya. Maujun itu yang Mauzun ditimbang. ya. Ya, yang Jadi ditimbang ya. semua Mauzun. kalimat-kalimat yang lain namanya mauzun. Adapun yang Mauzun ya. af'alanya ini timbangannya wazan. Ya, Di wazan wazan. itu kalimat untuk menimbang. Jadi Ya, kalimat yang wazan. dijadikan patokan untuk ngikutin polanya. Jadi Ya, nanti ya. ngikutin ini semua. Ngikutin wajan fa'ala. Ini Ya, wajan, ya. ini mauzun. Paham insya Allah Pak Budi? Bentar. Baik. Coba Oh, latihan. jangan lupa nanti, Pak. Gimana? Dibalik dulu, Pak. Kan Pak Ustadz tak fotonya dulu, nanti saya lupa itu. Oh gimana? Mau dipoto dulu. Oh ini foto. Atau Yang tadi. gini aja. Saya nanti, sebenarnya ini Yang ada tadi di loh, Pak buku. Ustadz. Yang ini. Oh, oh Ini iya, ada di buku ya. Tapi buku ada ini di buku. kayaknya agak susah ya, kepanjang-panjang. Ya, ada Oh buku ya. ada ya. Ya di buku ada. Atau kalau mau Ya, saya saya tak foto nanti dulu sebentar. mau dipoto aja. Ya, sebentar. Kayak gitu aja, nggak apa-apa. Sambil nanti untuk ngapalin, dilihat gitu, Oh, sambil ya. jalan. Atau nanti bisa aja nanti saya kirim ini di Nah, insya Allah. apa namanya di screenshot saya kirim bisa Iya, ya, bisa, bisa. supaya lebih jelas. Baik, baik, lanjutkan, lanjut, Pak. Baik. Pak. Kita latihan dulu sekarang. Nah, latihan Iya, supaya makin paham. iya, iya. Udkur faul fili wa ainal fi. Udkur faul fili wa ainal fili wa lamahu minal af'alatiyah. Nah, sebutkan faul fili, ainul fili dan lam fi'li. Iya. Apa boleh disebutkan nih? Af'ala, mana faul filinya? Kalau pilihnya Pak. Pak, ini jelas ya. Ainul Iya, filinya
ainul fi'ilnya ain. Iya betul. Lamul fi'linya, Lamul fi'ilnya lam. oh ini jelas banget ya. Ya, itu Fa'ala kita sama itu, Pak. sama semua ya. Faul fi'linya fa, ainul Pak, fi'linya ya, a, lamul fi'linya lam. Ini itu sama itu. huruf tambahannya mana nih? Terus tambahnya itu huruf alif yang di Alif tengah. mumtaz. Ya. Yang ini mana faul fi'linya? Kalau fi'ilnya tetap itu Fa. fa'ala. Ya. Tambahnya Huruf ya tambahannya alif, alif kasroh sama nun, nun mumtaz sukun. ya. 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 Kalau ada harkatnya berarti hamzah ya, bukan alif. Jadi gini, Oh, hamzah dalam itu. bahasa Arab kalau ada yang bentuknya alif tapi ada harkatnya, bukan alif tapi hamzah. Oh, hamzah ya. Ya, 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 kalau ya. nggak ada harkatnya baru alif. Nah, ini seperti ini alif. Nah, baik, Nah, baik. kalau nggak ada harkatnya alif, kalau Ya, ada harkatnya hamzah. harokatnya ya, baik. Jadi ingat, kalau ada Ya, seperti alif tapi ada harkatnya, ya, berarti ya. bukan alif tapi hamzah. Berarti hamzah. Baik, baik, Karena baik. alif itu dalam bahasa Arab tidak menerima harkat. Ya, tidak menerima. Baik. Baik. Yang ini Pak Budi apa? Ya, jadi tambahannya aja itu hamzah kasroh sama tak, tak, Mumtaz. fathah. Ya, kalau ini Kalau itu tambahannya hamzah kasroh, sin sama tak. Yang lainnya pak, ya pak. sudah Ininya paham. sama ain, ininya sama lam sama aja. Alhamdulillah. Baik. Paham ya insyaallah Pak Budi? Paham insya Allah. Baik. Sekarang ini yang kedua kaidahnya, latihannya. Wazin hadil af'al. Sebutkan wajan fiil berikut. Ala Sama tilka bacaan ini. auzanus sabiqah. Atas Iya. ya, wajan-wajan yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, jahada apa wajannya Pak Budi? Jahada. Jahada fa'ala. Fa'ala ya. Ya. Panjang-panjang karena ada alifnya. Fa'ala. Ya. Fa'ala. Mumtaz. Jadi jahada berarti wajannya fa'ala. Fa'ala. Ya. Lanjut. In fa'ala. In Dua fa'ala. set. In kosama berarti wajannya in fa'ala. In Mumtaz. Lanjut. ya. Itu af'ala. Ya af'ala. Adkhala Ya. wajannya af'ala. Mumtaz. Fa'ala. Itu bahasanya ija fa'ala. Gimana? Ija fa'ala. Is fa'ala. Ija. Ija. Di wajahnya ke fa'ala. Jadi Iya ke fa'ala. Tahada tadi kan. Ija tahada. istahada. Ija fa'ala. Nah, if ta'ala ya, bukan istahada. Ifta'ala bukan Ya. it's. Jimnya jadikan fa. Kan wajahnya if ta'ala. Oh, Jadi ini oh iya, ja iya. itu faul fili berarti if ta'ala. Iya, Ainul fili lamul fili berarti if baik, baik. ta'ala. Ya, Yang ini berarti ifta, if ta'ala kali ini it, af'ala. af'ala mumtaz. Kalau ini Ya, kalau itu istaf'ala, mumtaz betul ya istaf'ala. Yang ini istaf'ala. Kalau itu fa'ala, ya betul mumtaz fa'ala ya wajah fa'ala. Kalau yang ini ifta'ala. mumtaz betul semua nih if ta'ala mumtaz. Yang ini Kalau aftala, gimana? aftala. Afsada. Jadi Jadi af'ala. af'ala mumtaz. Iya, Di sini af'ala mana faul iya. filinya? Faulnya itu fa tadi, Fa. Ainul filinya? sa. Lamul filinya? Iya kan Ustaz? Da kan? Da. Ya mumtaz betul. Ya, Lamul filinya da. Berarti ini fa faul fili, sa ainul ya, fili, da, da lamul da, fili. ya. Hamzahnya ini tambahan. Lanjut. Kalau ini Pak Budi istighfaro Istaf, istaf'ala. mumtaz Jadi ya, istaf'ala. Faul filinya mana?
Filinya gho, Go, goy. betul. Ya. Ainul fi'linya, Ainul filinya fa, lamul fi'linya. ro. Alhamdulillah, betul Ya. betul semuanya. Ya. Terakhir, inqalaba, Inqalaba, inqalaba. wajahnya Infa'ala, infa'ala. infa'ala. Mumtaz, tambahannya alif dan nun. Nun. Ya, sudah paham nih, alhamdulillah Pak Budi Ya ya. paham, insya Allah. Dan dilatih lagi setiap Ya, lihat ya, Al-Quran, boleh sambil ditelaah. Ini ya. Nanti kita, wajahnya apa, nah, gitu. ya, Ya, baik, baik, Ustaz. alhamdulillah. Oke, pada pertanyaan lagi Pak Budi? Ya, mungkin cukup. Ya, cukup dulu ya Pak Budi. Ah, Soalnya ya, cukup waktunya dulu. sudah lewat nih. Kita Sudah, cukupkan sudah dulu. banyak, sudah. Alhamdulillah. Ya, Mudah-mudahan alhamdulillah. berkah. Ya, Mudah-mudahan insya pertemuan Allah. ini bisa Amin, mengundang amin. keberkahan, Betul. menambah ilmu Ya, dan menambah pahala, ya, insya Allah. Ya, baik. menambah kemuliaan. Amin, amin, Pak Ustaz. Jadi kita cukupkan, nanti kalau Pak Budi ada pertanyaan, ya tinggal di Baik, baik. SMS saja. Ya, Ya. ya. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Syukran, Pak. Waalaikumsalam. Mungkin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Assalamualaikum. Nggak boleh. Nggak boleh. Kayak ngomong di kelas. Iya, takutnya nggak kedengaran. Itu juga masih nggak kedengaran. Iya, enggak. Enggak. Dengar kok dianya. Antumnya aja, namanya suaranya aja kelihatan putus-putus. Kabarnya kaf tuh seperti nanya kok malah dijawab sendiri. Ngasih kesempatan dia jawabnya apa. Serah puas. Seperti itu Allah.